Ada satu suasana yang saudara Bapak Ibu, setiap kita beribadah di gedung gereja mungkin akan lebih mudah terbantu ketimbang di rumah, tapi itu pun harus kerja keras yang di rumah, adalah merasakan kehangatan ibadah. Merasakan bagaimana ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, namun juga suasana persekutuan cukup kuat kita alami. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan sesuatu yang indah dan menyenangkan harusnya. Sesuatu yang indah yang justru kita diketahui mengalami hadirat Allah Sang Pencipta yang merawat memelihara kita. Tapi ada banyak orang yang tidak melihat itu sesuatu yang indah, oleh karena apa yang sedang dia pikirkan, renungkan, gumulkan dalam kehidupannya ternyata menjadi hambatan merasakan hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak peduli. Dia tetap hadir dan menghadirkan dirinya untuk setiap orang yang dicintai dan yang kepada kita semua Allah ingin kita melakukan kehendaknya. Maka dalam satu ruang ini saya mau katakan saudara Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mau meninggalkan saya dan Bapak Ibu saudara. Amin. Ini prinsip. Sekalipun kita cuek, sekalipun kita menjauh, sekalipun kita melarikan diri dari Tuhan, Tuhan tidak pernah mau melarikan diri dari kita. Karena Dia mencintai kita, dan karena Dia pengen hidup kita berarti sebelum kematian kita. Hidup seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak. Dan itulah kita. Dan Tuhan tidak mau itu berlalu sia-sia. Bukan bagaimana situasi dan kondisi kita saat ini, bukan bagaimana pergumulan kita, bukan bagaimana rasa yang kita alami dalam kesulitan atau sukacita ataupun kegirangan ini, tetapi bagaimana kita menyadari kalau memang ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita melangkah sebelum semuanya selesai. Saya suka mengucapkan kalimat yang tadi, sebelum semuanya selesai, sampai akhir hidup kita. Kenapa? Karena saudara Bapak Ibu tidak pernah bisa menyangkal usia bertambah setiap tahun, tapi juga usia berkurang untuk mendekati akhir hidup kita. Dan kalau kita datang ke sebuah pekuburan, kita akan melihat orang-orang yang pernah ada bersama kita, orang-orang hebat yang pernah berjuang dalam hidupnya, tapi kini sudah tidak ada lagi dan ada di dalam suasana keheningan pekuburan. Ini harus dikatakan. Kenapa? Supaya saya mengajak kita meyakini bahwa betapa Allah ingin waktu yang singkat ini, Tuhan ingin menjadi satu kehangatan persekutuan kita dengan Dia. Rasakan penyertaannya, rasakan kehadirannya yang menguatkan kita, yang memotivasi kita, dan yang mengingatkan kita ada sesuatu loh yang harus kita lakukan. Jangan cuekin Dia, jangan biarkan Dia tanpa maksud yang kita ikuti. Dan untuk itulah dalam bacaan kita Yeremia, Tuhan datang kepadanya. Yeremia masih muda. Tuhan memilih Yeremia bukan karena dia muda, atau mungkin karena dia belum tua dalam status sosial. Mungkin harusnya orang-orang yang sudah hebat, yang tua, yang pengalaman. Tapi Allah bebas memilih siapapun dan menentukan untuk apa dia hadir. Dan Yeremia mendapat kehormatan. Tuhan datang kepadanya. Berarti Tuhan ingin mengajak Yeremia ikut di dalam rancangannya. Di hidup yang Allah inginkan Yeremia alami di tengah pergumulan bangsanya, yang ternyata memang kehidupan bangsanya jauh dari harapan Tuhan dan bahkan diambang kehancuran. Ada banyak orang-orang yang gak lagi peduli dengan firman Tuhan. Ada banyak orang-orang yang gak peduli dengan persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang meremehkan kebaikan-kebaikan dilakukan. Dan ada banyak orang menganggap Tuhan tidak lagi penting dan dibutuhkan dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka adalah umat Allah, bangsa pilihan Allah. Bukan situasi yang mudah dan di kondisi yang gampang untuk dihadapi Yeremia ketika Allah meminta Yeremia datang ke tengah-tengah bangsanya untuk mengingatkan, untuk mengajarkan, untuk membawa mereka kembali apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi respon Yeremia kita tahu dalam bacaan kita, Tuhan Allah. Kalau sudah kata itu sesuatu yang sepertinya agak sedikit meremehkan diri sendiri,
juga meremehkan orang yang meminta kita seolah salah sasaran gitu. Nggak pas, nggak tepat. Itu sudah nuansa Tuhan, dia merendahkan diri sendiri sebagai orang yang aku bisa apa? Masa aku kacau nanti. Udah nggak punya seperti yang dibanggakan gitu ya, sesuatu yang bisa diperjuangkan dari kemampuannya gitu ya. Aku ini bukan apa-apa. Mungkin kesannya rendah hati gitu ya, nggak sombong gitu ya. Tuhan, kayak gaya-gaya kesannya orang yang sangat rendah hati, padahal tidak rendah hati, itu rendah diri sebenarnya ya. Jadi kalau ada orang diminta, ya kamu ayo ya ikut ini kegiatan ini melayani, saya sih bisa apa tuh, nggak usah norak kali ya, nggak usah bumbuin kata-kata itu ya. Iya enggak gitu aja gitu ya. Itu bukan rendah hati, itu Anda ya apa ya, nggak semangat berarti kan, atau sombong yang tertahan gitu sebenarnya kan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, respon Yeremia sesuatu yang wajar, karena nggak semua orang mau menghadapi sebuah kesulitan, bahkan di tempat yang baru, tantangan yang baru, menemui segala macam hambatan, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena semua kita pengen nyaman dan aman, nggak mau ada persoalan baru, nggak mau ada konflik yang baru, nggak mau berdebat dengan orang-orang yang kita nggak sukai, bangsa itu, pimpinannya, umatnya. Aman-aman saja lah, gini-gini saja udahlah. Kenapa? Karena aku juga punya urusan sendiri. Itu kan sebuah suasana konsep diri yang sebenarnya membuat kita, jangan saya tetapi orang lain saja kalau diminta atau mau dipanggil melayani. Cukup kuat suasana itu saudara Bapak Ibu, ketika orang tidak merespon cepat, optimis, penuh antusias, sekalipun berat, tapi Tuhan yang memanggil untuk kita tunjukkan. Oke. Saya nggak mau ngomongin soal pemilihan majelis, pemilihan pengurus ya, pemilihan panitia atau tim di gereja, nggak usah lah ya, sama-sama tahu kita ya. Tapi khotbah ini saya nggak mau mengarah ke sana, itu mah bonus lah buat setiap pribadi menghayati panggilan Tuhan dalam hidupnya ya. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika tema kita Allah mengutus, Allah memperlengkapi, untuk poin Allah mengutus, jangan katakan kita diutus ke sesuatu suasana yang penuh tantangan dalam statusnya, prestisnya, jabatan yang kita akan sandang. Tadi misalkan penatua, ya pengurus ya, atau anggota tim, atau apapun itu dalam pelayanan di gereja, atau di masyarakat, atau di pemerintahan begitu ya. Bukan itu. Allah mengutus, kemana dia akan mengutus? Gak jauh-jauh, di tempat kita berada, di mana Tuhan sudah hadirkan saudara, Bapak, Ibu dan saya. Di mana itu? Mulai dari keluarga. Di mana itu? Mulai dari jemaat Anda. Di mana itu? Mulai di mana Anda tahu Anda sedang bekerja di sebuah instansi. Di mana itu? Di tempat Anda mungkin sedang menjalankan pendidikan, sekolah ataupun kuliah. Di mana itu? Mungkin tempat sebuah usaha Anda sedang geluti dan perjuangkan. Jadi tempat itu bukan yang jauh. Tempat itu di mana Anda hari-harinya berada. Kok diutus? Kan memang sudah hari-hari kita. Kalau bicara diutus berarti ada suatu pesan yang harus Anda sampaikan. Ada sesuatu yang harus Anda hadirkan. Bukan hanya pasif berada, tapi dirasakan. Ini yang orang lupa. Semua kita hadir di ruangan ini, ya. Tapi apakah merasakan suasana kebersamaan? Itu berbeda. Kita boleh rutin ada dalam sebuah lingkungan keluarga bersama-sama dengan anak, pasangan kita, mertua kita, atau besan kita yang datang, atau mantu kita, atau siapapun. Tapi adakah kehangatan kebersamaan di sana? Dari diri Anda yang harusnya menghadirkannya, yaitu kehangatan itu. Kenapa? Karena jangan-jangan ada nggak ada Anda, asik-asik aja. Malah kalaupun maaf nih Anda meninggal duluan, mereka biasa aja gitu ya, nggak ada pengaruhnya, nggak ada bedanya, paling kaget sebentar, setelah itu biasa lagi gitu. Bisa dibilang ternyata kita bukan orang yang diharapkan, bukan orang yang dinanti, bukan orang yang dirindukan gitu loh. Atau jangan-jangan malah kita orang yang bikin persoalan, yang dianggap udah cepet-cepet pergi lah gitu, kemana kek? Orang yang dicuekin gitu loh, orang yang nggak diharapkan ada. Serem juga sih kalau begitu. Ini yang kadang kita lupakan. Saya nggak mau ngajak kita, Allah mengutus kita ke tempat yang jauh. Enggak.
ke tempat di mana kita sedang berada. Disitulah kita merasakan arti keberadaan kita. Tuhan mengutus Anda. Tuhan gak butuh jumlah, keluarga yang besar, keluarga yang anaknya banyak gitu. Lalu keluarga yang gak punya anak, aduh berat hidupnya, bergumul terus sampai kematian. Jemaat yang besar, jemaat yang banyak, jemaat yang hebat, jemaat yang kecil, jemaat yang ya bisa dihitung dengan jari tangan sama kaki gitu ya, jemaat yang nolongso gitu ya. Anggota pelayan-pelayan yang banyak, berarti anggota-anggota yang diberkati. Yang sedikit ya ampun, udah pasti udah minimal, udah bagus. Penatuannya juga yang banyak, yang hebat. Yang sedikit ya ampun, kasihan amat tuh jemaat, sedikit penatuannya, bukan kuantitas. Sampai dia bilang, sekalipun hanya dua atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kuantitas yang berkualitas, ya, kuantitas yang berkualitas, Tuhan hadir. Kalau sebuah keluarga hanya 2 orang pasangan itu sampai akhir hayatnya tanpa keturunan, dia bukan orang atau keluarga yang sial, tapi keluarga yang tetap diberkati. Kenapa? Karena 2 orang yang berkumpul ini di dalam nama Yesus, ada kehadiran Yesus. Maka saya mengajak saudara bapak ibu keluarga yang belum punya keturunan, jangan itu jadi beban. Walaupun memang secara sosial itu berat, tapi dalam iman tidak. Atau bila ada anggota keluarga yang karena kematian meninggalkan saudara bapak ibu, itu menjadi berat, ya memang, tapi bagi Tuhan tetap ada hadirat Tuhan di sana. Apa yang dia inginkan dengan adanya tempat yang kita akan diutus ke sana, baik di rumah, ya, di jemaat, di tempat kita bekerja, usaha ataupun pendidikan kita, adalah kehangatan. Merasakan kehangatan hadiratnya. Hadiratnya fisik, bukan itu, tetapi diri kita yang menghadirkan firman Tuhan. Kita ada untuk menguatkan orang yang lemah. Kita dirasakan kita menghibur orang yang sedang sedih. Kita bisa dirasakan saat datang untuk mengatakan optimis ya. Maka orang akan berat kalau kita meninggalkan mereka, karena mereka merasakan hadirat kita punya arti. Ini tempat, ini suasana yang harus kita hadirkan Bapak Ibu Saudara. Perkembangan rasionalisasi atau bahkan modernisasi serta pemikiran sekularisasi membuat banyak orang cuek, gak peduli satu sama lain, masa bodoh bahkan kepada gerejanya sendiri. Maka saya sempat berkhotbah ketika ada pemuda-pemuda yang merasa komplain, di gerejaku nggak seperti yang lain ya, nggak meriah, nggak asik gitu ya, karena miskin, nggak punya uang untuk beli alat-alat yang mendukung keramaian kami, ketemu kami, nongkrong kami, atau acara-acara kami yang asik-asik itu. Saya mau bilang, nggak usah cari kambing hitam, nggak usah cari-cari untuk menyalahkan. Di mana persoalannya? Bukan pada alat, bukan pada barang, bukan pada fasilitas, tapi kepada Anda yang sedang cuek, Anda yang nggak peduli. Aku itu. Kalau orang sudah nggak peduli, ketemu banyak alasan untuk meninggalkan dan masa bodoh. Awal semangat, pertengahan, bahkan akhirnya tenggelam, karena mulai merasakan ketidakpedulian itu menguasai dirinya dan dia tidak berdaya. Ada suasana yang terjadi, itulah realita yang nggak menguntungkan persekutuan, misalkan di gereja atau dalam sebuah rumah tangga. Individualistis, egois itu sangat kuat. Itu tantangan dan juga realita yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh dalam iman ini. Atau jangan-jangan pada pun akhirnya ketika orang bisa bersama-sama ataupun berkumpul seperti ini cuma sebentar dan mungkin hanya formalitas belaka. Tidak ada suatu hal yang baik ataupun yang menguntungkan kelanjutannya untuk kita pertahankan. Saya menyampaikan realita. Jadi pengaruh-pengaruh sekularisasi, rasionalisasi, dan bahkan modernisasi itu cukup kuat. Maka jangan kaget ya kalau kita bilang, pada kemana sih orangnya? Waduh, ini kesalahan siapa sih? Bla 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 segala macam. Betul, itu bisa jadi sebuah koreksi. Apa yang harus kita lakukan? Betul, refleksi. Tapi nggak berhenti sekedar hanya menyalahkan ini karena ini. Tapi memang dunia ini sudah cukup berat untuk kita mempertahankan kebersamaan yang hangat. Tapi Yeremia diingatkan Tuhan, jangan bilang engkau masih muda, jangan cari banyak alasan.
Jangan cari banyak alasan. Ketemu alasan untuk menolak Tuhan, ketemu. Ia menjanjikan dia akan memperlengkapi Yeremia, menaruh firman-Nya pada mulutnya untuk melakukan yang Allah minta. Bukan kekuatan Yeremia lagi, kemampuan Yeremia semata, tetapi dari kuasa Tuhan Yeremia melangkahkan kaki. Pengalaman ini tidak semua orang ingin rasakan, tetapi hanya ingin melihat orang lain merasakan. Maksudnya apa? Ini kayaknya nih, misalkan ya, lantainya kayaknya kotor nih. Siapa yang mau ngepel gitu? Kita cuman bilang, ini kotor nih, siapa yang mau ngepel? Kita cuman menunggu orang yang ngepel, ya kan? Kenapa bukan Anda yang tahu bahwa ini kotor lantainya nih? Ngepel gitu ya. Kenapa Anda nggak mau? Karena kalau untuk itu Anda kan apa? Mencari kain pel, dapat basahi kain pel, dapat Anda akan menggosok lantai, dan ketika Anda selesai, orang itu akan merasakan, aku bisa ya ngepel ya, kan aku lagi sakit misalkan, kan aku lagi badannya lagi lemes gitu, kok bisa ya? Ada hal-hal yang kita bisa lakukan yang awal kita pikir kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin, dan kita kagum. Ketahuilah Tuhan memampukan. Tapi kan saya bilang tadi, orang hanya menanti orang yang melakukan dan mengalaminya, tapi nggak mau untuk dirinya. Maka ketika nggak ada yang mau ngepel nih, pak diam-diam baik nih, udahlah saya pergi biar aja kotor lantainya gitu. Kalau semua dalam keadaan tidak bagus, tak tertata, nggak rapi, berantakan, Tuhan akan tanya, siapa yang mau ngeberesin rumahku? Tetangga, orang lain. Lah kan kau yang punya rumah. Dan Tuhan bilang, kalau engkau mau mengerjakan, aku menguatkan engkau. Tapi kita bilang, enggak Tuhan, enggak yang lain aja. Maka kita nggak akan mengalami kebenaran penyertaan Tuhan. Kita akan hanya mendengar, tidak pernah mengalami. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Allah tidak hanya ingin kita menjadi yang mendengarkan saja akan cerita-cerita orang yang diberkati. Dia ingin kita mengalami juga, tapi untuk mengalami itu, hadirkan diri Anda, perbaiki, rapikan apa yang Allah minta, rumahnya menjadi baik dan bagus. Kitalah yang diminta, kitalah yang diutus, dan kitalah yang akan merasakan penyertaan Dia. Bapak Ibu, saya tuh pernah loh merasa, misalkan mau khotbah ya, enggak Tuhan, saya nggak mau khotbah, capek. Paling orang nggak mau melakukan khotbah, nggak mau melakukan firman Tuhan, udahlah. Saya pernah loh ngalamin itu. Pada titik di masa saya bilang, nggak usah lah, saya nggak mau khotbah. Saya mau hanya diem aja, dengar khotbah iya, tapi nggak mau khotbah. Kenapa? Karena saya merasakan ketika Tuhan yang menghadirkan firman Tuhan lewat hambanya, Tuhan yang memberkati umat dengan firman-Nya, Dia pun merasakan dan melihat bahwa tidak semua umatnya melakukan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai hamba yang nggak punya apa-apa merasakan itu, apalagi Tuhan melihat itu. Kok umatku pada cuek amat ya? Kok umatku pada diam-diam baik ya? Kok umatku, aduh gimana sih ini? Saudara Bapak Ibu, kalau kita lihat ada orang yang bersedih, apa reaksi kita? Menghampiri toh? Nanya toh? Kenapa? Kok sedih? Kenapa kita buat itu? Karena kita care. Sekarang ketika saya ilustrasikan Tuhan bersedih melihat umatnya, Anda mau care nggak? Sekarang ketika Anda melihat Tuhan bersedih atas umat dan kehidupan ini, Anda mau care nggak? Tuhan, aya naon teh sedih, ada yang saya bisa bantu Tuhan? Mau nggak kayak begitu? Mau tidak? Ini pun jadi pesimis juga ya. Pak Pendeta, nggak usah ditanya, capek. Akhirnya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, betapa susahnya Tuhan mendapati orang yang mau diutus. Itu betapa sulitnya menemukan orang-orang yang bersedia menghadirkan kehangatan, persekutuan, pelayanan, kesaksian dimanapun Tuhan hadirkan. Kenapa? Memang tidak semua orang berpikir Tuhan masih dibutuhkan. Tanpa Tuhan saya masih bisa. Tanpa Tuhan saya baik-baik saja. Tanpa persekutuan saya tetap harus berjalan dengan pergumulan saya. Tanpa Tuhan saya sukses kok.
Saya berhasil kok. Saudara, Bapak Ibu, dunia sedang mengalami krisis keyakinan adanya Tuhan yang sesungguhnya adalah berkuasa atas hidup kita. Karena ketika semua mati, ya mati udah, apalagi ini yang terjadi, saudara, Bapak Ibu. Maka kalaupun saya bilang pesimis, ini punten ya, ini bahasa orang pesimis ya. Bapak Ibu yang ibadah dari rumah, ini punten ya, yang di rumah sekarang, apakah sama kesiapan dengan orang yang datang ibadah di ruang gereja? Pasti beda. Kalau ke gedung gereja harus mandi, ya, menyiapkan semua dengan pakaian dipersiapkan, datang ke gereja, melangkah, ada ongkos yang harus dikeluarkan, dan juga pulang. Maaf ya, saya mau katakan begini, tidak semua orang merasakan suasana yang sama. Bukan saya menganggap bahwa mengentengkan orang yang ibadah di rumah, tetap silakan. Dan saya tahu ada banyak orang yang di rumah pun mempersiapkan diri, ya itu bagus. Dia harus mandi, dia harus berpakaian yang rapi, dia fokus, siapkan perangkatnya, keren. Saya salut. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Kalaupun bisa dilakukan kehangatan suasana ibadah. Pertanyaannya adalah next what? Setelah ini apa? Itu yang Tuhan minta. Ada 3 hal. Firman Allah mengajak Bapak Ibu Jemaat GKP Tanjung Barat. Yang pertama, miliki kesadaran kalau kita memang diutus untuk menghadirkan sesuatu. Sadari itu. Ini bukan rutinitas, ini bukan formalitas. Sadari itu. Ketika Anda punya peran sebagai kepala keluarga, sadari itu. Ada maksud Tuhan buat keluarga Anda. Ketika Anda sebagai ibu rumah tangga, sadari itu. Ada maksud Tuhan buat pasangan dan anak-anak atau keluarga Anda. Ketika Anda sebagai orang tua, ketika Anda sebagai penatua, sebagai pengurus di gerejanya, sadari itu. Ada maksud Tuhan untuk jemaat ini. Kesadaran ini penting. Kenapa? Karena kesadaran ini yang membuat kita melihat bahwa sampai hari ini sesungguhnya Tuhanlah yang selalu membuat kita ada sebagaimana kita ada dalam karya dan rencananya. Sadarilah itu. Yang kedua, jangan cuek. Saling mengingatkanlah, saling memberitahulah akan tugas kita masing-masing. Mengingatkan itu bukan ancaman bagi orang yang diingatkan. Mengingatkan itu berarti menyadarkan terus. Dan kalau kita sudah diingatkan, segera lakukan. Ini penting. Karena peran tugas tanggung jawab kita tidak bisa mulus kita kerjakan tanpa orang lain yang mengingatkan kita. Kalau kita salah, ingatkan. Ada yang nggak benar, ingatkan. Gimana supaya lebih baik, ingatkan, perbaiki. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk jemaat khususnya Gereja Tuhan GKP Tanjung Barat, jadikan tempat ini home, rumah yang hangat untuk kita belajar menjadi anak Tuhan yang baik, melayani, bersekutu, dan bersaksi dalam keragaman. Jadikan rumah ini, jemaat ini, home yang menghangatkan. Ini tugas siapa? Bukan tugas jemaat lain, gereja lain, tugas saudara, Bapak Ibu, warga GKP Tanjung Barat. Anak-anak sampai lansia, tugas semua kita. Bermacam suku, bermacam latar belakang sosial, tugas kita yang sama. Rasakan itu. Dan sesuatu yang akan terjadi kalaupun kita nggak mampu melangkah, Ia menjanjikan, aku melengkapimu. Sehingga pada akhirnya yang kita hadirkan semata-mata kesaksian kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan kesombongan. Sombong itu jangan di gereja. Sombong itu jangan di rumah atau di keluarga besar. Sombong itu jangan di masyarakat. Sombong jangan di pekerjaan atau di pendidikanmu.
Sombong jangan dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena Anda yang sombong dengan yang gak sombong, matinya sama-sama, mati betulan. Akan hilang semua yang Anda banggakan, gelar Anda, jabatan Anda, hilang. Ada yang tidak hilang, yang Tuhan akan tangkap. Apa? Cinta kasih-Mu tidak akan pernah hilang. Iman pengharapan akan berkesudahan, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Ini hiasi itu di setiap ekspresi, rutinitas, aktivitas kita. Saat bermain piano musik dengan kasih akan beda, saat pro kantor dengan kasih akan beda, multimedia yang di sana dengan kasih akan beda, atau yang operator kamera akan berbeda, atau penatua MJ akan berbeda, pun saya dalam berkhotbah akan berbeda, dan semua jemaat yang di rumah pun di gedung gereja akan berbeda merasakan hari ini. Kenapa? Karena ada cinta Anda berikan dengan kasih. Ini yang mungkin saat ini orang lupakan dan karenanya cuek. Tapi firman Allah mengajak kita hidupkan kembali supaya hangat. Bukankah orang yang sedang sakit memang dia butuh berobat cepat, tapi nggak sampai karena waktu terbatas ataupun lokasi, tapi cukup dekapan seorang yang mencintainya, maka sakitnya akan dirasakan reda. Kok bisa? Bisa. Karena kehangatan cinta membuat sakit itu kan hilang. Beda. Orang yang tahu dia akan meninggal karena sakit, orang sudah pada berkumpul, dia takut. Nggak ada lagi orang bisa berbuat apa-apa buat dia. Tapi ketika yang datang memegang tangannya dan mengatakan kami mencintaimu, dan memeluknya sebelum dia meninggal, orang itu akan merasakan ketenangan. Bukan karena obat, bukan karena alat medis, karena cinta yang datang. Betapa ampuhnya cinta itu. Dan Tuhan minta Yeremia, berikan cintamu sebelum kau kupanggil. Siapapun kau, gimana pun kondisi, aku tahu siapa engkau, tapi cintamu munculkan supaya ku berkati. Dan hari ini pada akhirnya, jangan tanya sampai berapa saya melayani, sampai berapa lama waktu saya harus bekerja, sampai berapa lama saya berjuang, tapi jalankan dengan cintamu, maka tak terasa penyertaan Tuhan luar biasa. Kita akan selalu syukuri. Oma opa nikmati hari ini. Jangan ngomong soal waktu usia, jangan ngomong soal pergumulan cucu mantu. Nikmati hari di mana Anda mengatakan saya mencintaimu Tuhan. Saya menghadirkan cinta di setiap aktivitas saya. Minum obat, bangun tidur, saya makan, mandi, saya beraktivitas dengan cinta. Dan Anda akan merasakan keberkatan cinta itu membuat Anda semangat melanjutkan hari-hari yang tidak mudah ke depan. Dan semua kita. Maka pada akhirnya selesai ibadah ini, karena cinta Anda yang Anda hadirkan, semua kita terberkati. Dan hangatnya itu dirasakan sampai kita pulang. Dan menanti minggu depan balik lagi ya. Tapi bukan minggu depan saya khotbah lagi ya. Enggak, ganti jadwal. Tapi saya merasakan semua akan hadir karena Anda sudah mengecap cinta persekutuan, cinta yang Anda hadirkan, dan cinta Tuhan yang selalu tersedia dalam kondisi apapun.